bahwa Allah itu pemilik daripada kasih sayang, pemilik daripada sifat ulas, serta cinta kepada makhluknya, terlebih lagi cinta kepada orang-orang yang meyakininya, orang-orang yang mengimaninya, dan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita yang hadir di tempat ini, kita yang hadir di masjid ini, yang mengusahakan untuk menghadirkan dirinya dalam rangka mengikrarkan keyakinan dan keberimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah anugerah dan karunia Allah yang sungguh luar biasa, yang belum tentu di antara kita dan saudara-saudara kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melangkahkan kakinya menuju ibadah yang itu diwajibkan kepada kita sebagai kaum muslim laki-laki, yaitu ibadah salat Jumat. Maka salah satu tanda syukur kita adalah diantaranya memperbanyak kalimatul hamdulillah atau kalimat alhamdulillah sebagai bentuk ucapan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk nikmat yang sudah kita rasakan. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi terakhir dari umat muslim di seluruh penjuru dunia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliaulah yang membawa kita sampai saat ini. Bahkan syafaat yang nanti kelak akan kita tunggu kehadirannya sebagai penolong kita ketika datang hari hisab, di mana kita akan ditimbang seluruh amal perbuatan kita saat kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tentunya untuk mendapatkan syafaat itu pastinya memiliki kriteria-kriteria khusus yang dimana diantaranya adalah mereka-mereka yang dianggap dan diberikan cinta oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana amal-amal yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia, sampai nanti di waktu di mana Allah akan mengembalikan dirinya di samping atau di pangkuan Allah kembali ke sisinya.
Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, tentulah nasihat selanjutnya adalah nasihat untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam amal soleh. Nasihat yang senantiasa kita dengar hampir bahkan di seluruh dunia saat datang waktu Jumat, di mana salah satu rukun khutbah Jumatnya pun mewajibkan seorang khatib untuk menyampaikan wasiat. Senantiasalah kita meningkatkan ketakwaan kita dan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah betul-betul menyampaikan kepada kita sebagaimana yang disampaikan di ayat yang pertama tadi, wala tamutunna, janganlah engkau sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau semua dalam kondisi selamat, dalam kondisi engkau sedang berislam dan hatimu pun juga selamat. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Maha mencintai adalah satu di antara sifat fi'aliyah. Artinya sifat Allah yang sebagaimana sifat manusia mencintai terhadap sesamanya. Tapi sifat mencintai Allah tentunya berlaku untuk hamba-hamba dan makhluknya. Di antaranya adalah kata-kata al-hubbu wal mahabbah, yang dalam Asmaul Husna pun sudah diwakilkan dengan kalimat al-wadud, ar-rahman, dan juga ar-rahim serta ar-rauf, yang mana kesemuanya ini memiliki makna yang sama, bahwa Allah itu pemilik daripada kasih sayang, pemilik daripada sifat ulas, serta cinta kepada makhluknya, terlebih lagi cinta kepada orang-orang yang meyakininya, orang-orang yang mengimaninya, dan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antaranya mereka itu adalah hamba-hamba yang beruntung. Dikatakan beruntung kenapa? Karena mereka mendapatkan cintanya Allah, dan Allah pun mencintainya. Yang dalam kehidupannya pun seluruh karunia yang diberikan itu adalah bentuk cintanya Allah kepadanya. Sebab kalau kita tahu bahwa tidak ada kenikmatan yang paling besar wujudnya bagi seorang mukmin melebihi apapun, baik itu di dunia maupun kelak nanti di akhirat, kecuali daripada nikmat cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka izinkan kami membawakan tema daripada apa bentuk cinta Allah kepada kita sebagai seorang hambanya selama kita masih hidup di dunia ini. Maka yang pertama, salah satu tandanya bahwa Allah sedang mencintai kita saat ini, fi'liyah Allah mencintai sedang bersama kita saat ini. Yang pertama adalah mendekatkan hambanya dengan Islam dan juga memudahkannya dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Satu di antara tanda cinta Allah kepada hambanya adalah dengan memberikan kemudahan hambanya untuk melakukan amal-amal soleh, memberikannya hidayah supaya senantiasa berada dalam keistiqomahan, tentunya di atas ad-dinul Islam dan kebaikan di sisa umurnya. Jadi inilah bentuk cinta Allah, bukan hanya dinilai dari kemudahan kita dalam mendapatkan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang membuat kita menjadi kaya secara duniawi berupa harta, bahkan keberlimpahan benda-benda yang kita inginkan. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, sekalipun seorang hamba yang paling miskin, namun dalam hatinya Allah mudah untuk melaksanakan ketaatan terhadap seluruh ibadah dan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah salah satu bentuk bahwa Allah sedang mencintai hamba tersebut. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba dia digelimpahkan harta oleh Allah, tapi di balik itu harta yang berlimpah itu justru menjauhkan dirinya dari Allah, memudahkan dia untuk melakukan maksiat-maksiat dengan hartanya, mulai dari fitnah, muncul sifat munafik, bahkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Inilah yang mengundang daripada murka Allah, yang sesungguhnya murka itu sedang ditangguhkan oleh Allah.
Bahkan kita mengenal istilah itu dengan kalimat al-istidraj. Dimudahkan dalam urusan-urusan duniawi, tapi untuk melaksanakan urusan akhiratnya tidak terasa apapun. Walaupun dia sholat, seakan sholatnya hanya ingin meminta urusan-urusan duniawi dan hajat-hajat duniawi ingin dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 3672 yang berbunyi, Innallaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-dina illa liman ahabba. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada mereka yang dicintainya dan mereka yang tidak dicintai oleh Allah. Akan tetapi, Allah tidak memberikan Islam atau ad-din kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Maka barang siapapun yang diberikan agama Islam, berarti dia adalah hamba yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Ahmad di nomor yang lain, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Qala wa masta'malahu ya Rasulullah? Qala yaftahu lahu 'amalun salih baina yaday mautihi hatta yarda anhu min haulihi. Apabila Allah menghendaki kebaikan atau mencintai seorang hambanya, Allah jadikan ia beramal soleh. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dijadikan dia beramal ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, dibukakan untuknya amalan-amalan soleh sebelum dia meninggal, hingga orang-orang yang berada di sekitarnya pun ridho kepadanya karena amal-amal soleh yang dia lakukan. Maka hari ini kita pun bersyukur sampai saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Subuh tadi pun kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Bahkan Rasulullah pun juga bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya paham tentang agamanya. Artinya bentuk ilmu itu salah satunya adalah kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, yaitu ilmu ad-dinul Islam. Baik itu fikihnya, baik itu sirahnya, baik itu akidahnya, yang membuat hati kita menjadi semakin kenal dan semakin dekat siapa itu Allah dan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, tandanya adalah Allah akan memberikan ujian keimanan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala'." Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besaran pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka Allah taala akan memberikan cobaan kepada hamba tersebut. Ketika hamba itu ridha, hamba itu menerima dengan ujian tersebut, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Namun jika hamba tersebut marah, maka Allah sesungguhnya pun marah kepadanya. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Allah menguji hambanya padahal ia adalah seorang yang beriman? Maka jawabannya yang paling tepat dan mendekati ketepatan adalah agar para hambanya tersebut mendapatkan pahala berupa pahala kesabaran yang tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semakin besar cobaan, semakin besar rasa sabar, dan semakin tidak terbatas pahala yang Allah limpahkan kesabarannya dari apa yang sudah diperjuangkan oleh hambanya tersebut. Kita tahu bahwa nabi-nabi dan rasul yang kita ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, tiada mereka yang hidup dengan kemudahan.
Tiada mereka yang hidup dengan kemewahan, melainkan hidupnya penuh dengan ujian. Baik itu ujian berupa harta, berupa umatnya, bahkan ujian berupa keluarganya sendiri. Maka kita tidak ada apa-apanya, jamaah rahimakumullah. Maka cukup ini adalah sebagai tanda bahwa ternyata ujian datang. Ujian keimanan itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tandanya Allah mencintai kita adalah menegur dan menyegerakan hukuman itu di dunia. Tidak semua hukuman itu adalah tanda dan bukti murka serta kemarahan Allah. Sebagaimana Allah menghukum dan menegur hamba di dunia ketika ia bersalah dan berbuat dosa, melainkan Allah menghukum hambanya di dunia, itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Mengapa demikian, jamaah rahimakumullah? Tidaklah mungkin kita saja seorang manusia biasa melihat orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, kemudian dia tersiksa setelah kita tiada, ataupun dia tersiksa ketika kita terlalu enak memberikan fasilitas-fasilitas sebagaimana mungkin anak-anak kita. Saat ini dunia teknologi, AI, semuanya sudah berkembang dengan pesat. Kita lihat berita-berita yang tersebar di antara medsos yang kita miliki. Banyak kasus anak membunuh orang tuanya. Begitu juga orang tua tidak betah untuk meramut anaknya. Lalu kemudian orang tua itu menjadi tua renta, yang mana akhirnya menjadi rebutan menolak di antara anak-anaknya untuk merawat orang tuanya. Itu di antara daripada apa yang diperbuat orang tua akan berbekas dan akan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Kalaulah kita melemparkan kecintaan, kalaulah kita lemparkan pendidikan-pendidikan yang baik, yang membuat anak-anak kita menjadi anak yang tangguh, tentunya ketika nanti kita menjadi tua, mereka pun akan membalas kita dengan keilmuan-keilmuan yang kita berikan dulu dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk cintanya Allah, sebagaimana Allah menginginkan hisab itu selesai di dunia, nanti Allah inginkan kita semuanya kelak masuk menuju surganya Allah yang paling indah, masuk menuju surganya Allah yang paling nyaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah menyegerakan hukumannya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya sampai Allah memberikan azab secara penuh nanti kelak di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka janganlah sekali-kali kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak memberikan ujian kepada kita. Karena ujian itu adalah salah satu bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka yang saat ini sedang merasakan sempitnya hati, sempitnya rezeki, kemudian merasakan kehilangan, apapun itu bentuknya, percayalah bahwa saat ini pelukan Allah sedang bersama kita. Sampai kapan? Sampai nanti Allah memanggil kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Kita kembali kepada Allah dengan wajah yang tersenyum, dan Allah pun mau tersenyum kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunuba was sayyiat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك يا الله. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب المدينة وحب المكة وحبب إلينا إليك الحبك يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.